"Ri, lo tunggu sini ya. Gua mau kejar mereka sebelum menghilang." Itu yang Rai bilang sebelum dia lari mengejar dua obor itu. Dua obor yang sepertinya dipegang oleh dua orang. Obor semakin menjauh, tapi Rai terus saja mencoba mengejarnya. Gelapnya malam tidak mengurangi tekad Rai untuk terus mengejar dan terus berlari. Sementara itu gua sudah jauh berada di belakangnya, dan Rai sudah tidak melihat gua lagi. Tertutup oleh pekatnya gelap hutan raya. Rai menyusuri jalan aspal yang jadi jalur kendaraan melintas. Hingga beberapa puluh detik kemudian dia berhenti. Tapi kenapa berhenti? Padahal obor-obor itu jaraknya sudah semakin dekat. Itu ternyata karena Rai melihat kalau obor itu berbelok arah ke kanan jalan, turun dari jalan aspal berpindah ke jalan setapak, kemudian masuk ke dalam hutan. Sontak muncul keraguan di dalam benak Rai apakah akan terus lanjut mengejar atau kembali ke tempat gua menunggunya. Sementara hutan di hadapannya sangat belantara, gelap pekat dan sunyi. Pepohonan besar di kanan kiri jalan setapak membentuk terowongan yang memanjang ke dalam, seperti pintu gerbang menuju suatu tempat. Lapang walaupun tampak sempit, ada hiruk pikuk dalam sunyi. Aneh. Sementara dua obor itu masih saja terlihat dari tempat Rai berdiri, tapi sepertinya mereka berhenti. Tidak bergerak lagi seperti menunggu Rai untuk mendatangi. Baguslah kalau mereka berhenti. Berarti lihat gua ngejar. Begitu gumam Rai di dalam hati. Kemudian Rai mulai melangkahkan kaki ke jalan setapak, melangkah dengan sedikit keraguan, memasuki hutan belantara yang gelap pekat. Gesekan kaki Rai ketika melangkah dengan jalan tanah yang bercampur dengan dedaunan kering menjadi satu-satunya suara yang terdengar. Tidak ada suara angin, tidak ada suara binatang hutan. Tidak ada. Keringat mengucur membasahi tubuh. Hela napas yang mulai ngos-ngosan mengiringi perjalanan Rai ke obor-obor itu. Namun, ternyata mereka kini kembali bergerak. Bergeraknya menjauh, semakin masuk ke dalam hutan. "Pak, tunggu!" Rai berteriak mencoba memanggil, namun tidak ada jawaban, malah sepertinya terus bergerak semakin menjauh. Dan Rai pun seperti tertantang untuk terus mengejar, terus berlari, sampai akhirnya napas Rai tersengal-sengal kelelahan dan dia pun berhenti. Menunduk memegang lutut, Rai mencoba untuk mengatur napasnya. Sialan, orang-orang itu kenapa susah sekali dikejar sih? Gumam Rai lagi. Tapi sekali lagi obor-obor itu berhenti bergerak ketika Rai berhenti bergerak. Aneh, ada sesuatu yang tidak beres, dan Rai mulai menyadari ini. Rai kemudian terduduk di bawah pohon yang besar. Lemas tubuhnya membuat dia bersandar tidak berdaya. Sementara pikirannya berkecamuk bingung bercampur khawatir ketika dia menyadari akan sesuatu. Ternyata ketika dia melihat ke belakang, Rai tidak melihat lagi jalan setapak yang baru saja dia lalui. Hanya terlihat pepohonan hutan belantara dan tidak ada lagi jalan setapak. Apalagi jalan aspal tempat gua menunggunya.
tidak kelihatan lagi. Ray lemas karena menyadari kalau sudah tersesat, tidak tahu sedang berada di mana, tidak tahu harus berjalan kemana untuk kembali. Sementara dua obor itu tetap terlihat diam di kejauhan seperti menunggu. Setelah sedikit terkumpul tenaga lagi, Ray berdiri dari duduknya lalu kembali berjalan mengejar obor-obor itu. "Pak, tunggu Pak!" Setengah berteriak, Ray mencoba memanggil mereka lagi. Namun kali ini ada yang berbeda karena mereka tetap diam di tempat ketika Ray berjalan semakin mendekat. Melihat itu semua, Ray pun mulai sedikit lega. Iya, dua obor itu tetap diam di tempatnya. Sampai akhirnya jarak Ray dengan mereka sudah cukup dekat untuk melihat jelas penampakan sang pemegang obor. Ternyata benar dugaan Ray dari awal. Yang memegang obor adalah dua orang laki-laki. Yang satu berpakaian hitam-hitam dengan celana yang longgar seperti baju silat, menggunakan topi di kepalanya yang lebih mirip ikatan berbahan hitam. Sedangkan yang satunya lagi menggunakan baju bergaris vertikal coklat hitam bercelana pendek longgar. Rambut agak gondrong tidak beraturan dan berkumis tebal. Keduanya bertubuh tinggi besar dan tidak menggunakan alas kaki. "Maaf Pak, saya dari tadi mengejar Bapak berdua mau meminta tolong." Kalimat pembuka keluar dari mulut Ray dengan napas yang masih tersengal-sengal. Awalnya mereka hanya terdiam dengan raut wajah yang agak menyeramkan. Namun akhirnya mereka tersenyum. "Maaf, kami tidak melihat. Memangnya Mas dari mana dan mau kemana?" Laki-laki yang menggunakan hitam-hitam akhirnya memberikan jawaban dengan pertanyaan. "Saya dari jalan besar di depan tadi Pak. Bapak lewat sana kan tadi?" "Tidak ada jalan besar di hutan ini Mas. Semuanya jalan kecil setapak ini." Begitu kata bapak itu lagi. Tidak mau ambil pusing, Ray tetap meminta bantuan untuk menunjukkan jalan kembali ke jalan besar tadi. "Tolong saya Pak, saya tersesat tidak tahu jalan kembali." Dengan sedikit memelas, Ray memohon kebaikan bapak berdua itu. "Mas, lebih baik ikut saja dulu. Nanti kalau urusan kami sudah selesai, baru kami akan antar kemana Mas mau." "Ayo, ikut saja." Begitu kata bapak itu lagi. Sementara bapak yang berkumis tetap diam sejak awal tadi. Karena tidak ada pilihan lain, Ray pun terpaksa harus mengikuti mereka. Berbalik badan, lalu mereka mulai berjalan menembus gelapnya hutan, sementara Ray mengikuti dari belakang. Jalan setapak tetap menjadi landas pijakan kaki untuk berjalan dengan pemandangan gelap total di sekeliling. Beberapa kali Ray menoleh ke belakang bermaksud untuk melihat keadaan, tapi pandangannya tidak sanggup menembus pekatnya gelap. Hanya hitam yang tertangkap. Bahkan cahaya obor sedikit pun tidak mampu membantu. Ada satu lagi keanehan. Setelah diperhatikan benar-benar, ternyata dari ketiga orang yang sedang berjalan itu hanya Ray yang terdengar suara langkah kakinya.
Sementara kedua orang itu tidak ada suaranya. Mungkin karena mereka tidak menggunakan alas kaki. Begitu pikir Rai dalam hati. Dan seperti tanpa lelah, Rai melihat mereka terus berjalan konstan. Tidak melambat, tidak pula bertambah cepat. Mereka juga tidak pernah melihat ke belakang walau untuk sekedar melihat keadaan Rai yang mulai kerepotan mengikuti irama pergerakan mereka. Juga tidak ada perbincangan. Keduanya terus menatap ke depan tanpa pernah menolehkan wajah ke kanan ataupun ke kiri. Sementara hutan belantara ini juga diam membisu, tidak mengeluarkan suara layaknya alam luar. Sepinya banyak menimbulkan pertanyaan. Heningnya mulai menggurat garis ketakutan dalam lubuk hati Rai yang paling dalam. "Pak, bisa berhenti sebentar? Saya butuh istirahat," ujar Rai. Entah sudah berapa jam mereka berjalan ketika Rai memberanikan diri untuk membuka suara. Namun mereka tetap diam, terus saja melangkah seperti tidak mempedulikan Rai yang baru saja mengajak berhenti. Mau kemana sih mereka ini? Batin Rai. Di tengah ketakutan yang mulai semakin membuncah, Rai berkeluh dengan banyak pertanyaan di kepalanya. Tapi sejauh ini belum ada jawaban. Hingga akhirnya mereka sampai pada daerah yang jalanannya menanjak dengan tanjakan yang cukup tinggi. Hal ini membuat napas Rai semakin tersengal dan langkahnya semakin tertinggal. "Pak, tunggu Pak." Sekali lagi Rai memanggil, tapi tetap saja tidak ada jawaban. Mereka terus berjalan dengan langkah yang konstan, padahal jalanan benar-benar menanjak dan agak terjal. Sementara tanah bercampur bebatuan menjadi pijakan langkah. Hingga sampai suatu ketika mereka akhirnya berhenti sekitar beberapa puluh meter di depan Rai. Berhenti di satu daerah yang tinggi seperti puncak dari jalan panjang menanjak yang baru saja dilewati. Mereka tetap menghadap ke depan, tidak sedikit pun menoleh ke tempat Rai yang masih cukup tertinggal jauh. Dan dengan sedikit tenaga yang masih tersisa, Rai berusaha sekuatnya untuk mengejar. Berhasil. Dengan peluh yang bercucuran, akhirnya Rai sudah berdiri di belakang mereka berdua yang tetap saja memandang lurus ke depan. Lantas Rai pun ikut melempar pandangannya ke depan. Terlihat dari tempat yang cukup tinggi itu nampak ada pemandangan menarik. Jauh di depan mereka terdapat jalan yang menurun tajam. Agak jauh lagi, sekitar beberapa ratus meter di depan, terlihat ada keramaian, ditandai dengan banyaknya lampu dan obor yang menyala. Rai bingung. Dia bertanya-tanya, itu tempat apa? Lebih bingung lagi di setelah tempat keramaian itu ada tempat yang terlihat seperti dermaga, dan memang di kejauhan terlihat ada lautan luas. Banyak kapal dan perahu yang bersandar dan yang akan bersandar. Loh, kok ada kota di sini? Itu kota apa, Pak? Sekali lagi Rai melontarkan pertanyaan dan lagi-lagi mereka tidak juga memberikan jawaban. Malah tiba-tiba mulai melangkahkan kaki menuju jalan turun ke keramaian itu. Tidak ada pilihan lain, Rai tetap mengikuti langkah kaki mereka. Situasi yang sama Rai temui ketika mulai berjalan lagi.
yaitu kegelapan hutan dan keheningan sepi yang kelam. Pikiran Ray semakin mengerucut. Semakin yakin ada yang aneh dengan kedua orang ini. Tapi Ray tidak bisa berbuat apa-apa selain terus saja mengikuti. Rasa penasaran Ray sepertinya akan terjawab beberapa puluh meter lagi ketika melihat ada dua pohon besar yang berdiri sejajar membentuk laksana pintu gerbang. Dia berpikir sepertinya mereka akan melewati tengah-tengah dua pohon besar itu. Dan dugaan Ray benar. Mereka berjalan melintasi jalan di tengah dua pohon besar itu. Seperti masuk melewati gerbang yang besar, Ray semakin kebingungan setelah benar-benar melewatinya. Setelah sudah berada di sisi keramaian. Iya, keramaian. Setelah melewati jalan berliku membelah hutan belantara, tiba-tiba Ray masuk ke tempat yang sangat berbeda. Tempat yang ramai tapi masih dalam keadaan gelapnya malam. Penerangan lebih banyak bersumber dari api obor yang nyaris ada di setiap sudut. Dan ada juga beberapa lampu tembok besar yang berdiri di atas meja. Sama sekali tidak ada penerangan yang bersumber dari listrik. Nampak orang berlalu lalang, ada yang duduk di belakang meja yang menjajakan sepertinya barang jualan. Ada juga yang duduk di dalam bangunan kecil yang tampak seperti warung. Ada yang hanya sekedar duduk dan berbincang satu dengan lainnya sambil mengepulkan asap rokok. Dan ada orang yang sepertinya sedang menawar barang yang hendak dibeli. Itu pasar. Ray melihatnya sebagai pasar. Pasar tradisional yang sebagian besar penjualnya menjajakan sayur mayur dan buah-buahan. Tapi ada juga barang-barang jualan lainnya seperti kayu bakar dan anyam-anyaman bambu. Takjub dan penuh keheranan, banyak pertanyaan yang timbul di dalam kepala. Pasar apa ini? Ini kota apa? Lantas kenapa tengah malam masih ramai seperti ini? Ray terus saja memperhatikan sekelilingnya sampai dia lupa dengan dua orang yang mengajaknya sampai ke tempat itu. Ternyata mereka sudah menghilang di tengah keramaian pasar dan detik itu juga Ray sudah tidak melihat mereka lagi. Beberapa puluh menit lamanya Ray berjalan perlahan membelah keramaian pasar sambil terus memperhatikan dengan takjub. Dia semakin bingung ketika menyadari kalau orang-orang yang ada di pasar itu semuanya mengenakan pakaian yang sepertinya pakaian zaman dulu. Sebagian besar laki-lakinya mengenakan celana hitam longgar sebatas betis, ada yang berbaju hitam, dan banyak juga yang hanya bercelana pendek tanpa baju alias bertelanjang dada. Sedangkan perempuannya mengenakan kembendahan kain panjang bersanggul juga. Ray semakin bingung ketika melihat beberapa orang bule yang ikut warawiri, yang laki-laki berpakaian putih-putih dengan topi bulatnya. Sedangkan yang perempuan mengenakan baju panjang putih dengan bawahan yang mengembang besar. Kebingungan semakin memuncak, hingga tiba-tiba perhatian Ray berpindah ke keramaian berikutnya. Dermaga kapal. Iya, Ray melihat seperti ada pelabuhan kecil yang menjadi tempat bersandar kapal-kapal kayu dengan berbagai macam ukuran. Dan Ray pun kemudian berjalan mendekat ke pelabuhan menuju dermaganya. Nampak banyak kesibukan bongkar muat kapal di tempat itu, dan banyak orang yang mengangkut, menaikkan atau menurunkan barang dari kapal dan ke kapal. Ada juga satu atau dua orang yang sepertinya mandor yang memerintahkan para pekerjanya. Kapal yang bersandar sebagian besar kapal kayu dan lagi-lagi desainnya adalah desain kapal zaman dahulu kala.
lengkap dengan tiang-tiang layar penangkap angin sebagai alat penggerak. Rai masih bingung, tetapi sedikit demi sedikit dia mulai sadar kalau pasar dan pelabuhan ini bukan tempat biasa. Rai pun mulai merasakan ketakutan, mulai membaca doa di dalam hati, meminta keselamatan darinya ketika dia akhirnya menyadari sesuatu. Iya, ternyata sejak mulai masuk ke keramaian ini, Rai tidak mendengar suara-suara mereka walaupun kelihatan berbicara satu dengan lainnya. Rai tetap saja merasakan sepi dan hening padahal sedang berada di tempat yang ramai. Dan juga sepertinya mereka tidak menyadari akan kehadiran Rai, lalu lalang tanpa melihat kalau Rai ada di antara mereka. Itu sungguh aneh yang menakutkan. Lalu Rai membalikan badan melihat kembali ke arah pasar. Pasar di mana banyak orang berlalu lalang. Dan Rai langsung terduduk lemas. Lututnya tidak mampu lagi menahan beban tubuhnya. Ingin rasanya menangis sambil terus membaca doa ketika ada satu lagi keanehan yang Rai baru sadari. Ternyata orang-orang di tempat itu bergerak hilir mudik tanpa menginjak tanah, berjalan seperti melayang walau kaki mereka bergerak seperti melangkah. Rai menangis dalam kesendirian. Dia duduk tertunduk tanpa tahu akan kemana harus pergi dan melangkah, tanpa tahu jalan pulang. Hingga sampai pada akhirnya Rai menengadahkan wajah ketika sadar kalau di hadapannya sudah ada orang yang sedang berdiri memperhatikan. Seorang laki-laki bule yang bercelana panjang putih, berkemeja safari putih, lengkap dengan topi bundar di kepalanya. Wajahnya putih pucat berkumis tebal. Matanya tajam menatap Rai yang semakin ketakutan. Lalu sambil tersenyum, bule itu mengucap sesuatu. "Selamat datang, Nak. Kamu akan betah tinggal di sini." Begitu ucapnya. Rai tidak tahu lagi harus berbuat apa kecuali terus mengucap doa di dalam hati. Sampai akhirnya dia merasakan kalau kepalanya pusing seperti berputar-putar sangat cepat, yang berujung pada perut yang terasa mual seperti ingin muntah. Dan karena tidak tahan lagi, Rai pun memejamkan mata berharap semua yang dirasakan akan menghilang. Tapi itulah saat terakhir Rai dapat mengingat semuanya, dan setelah itu dia tidak sadarkan diri. Rai merasakan kalau tubuhnya seperti bergoyang-goyang ketika sudah mulai sadar. Membuka mata, ternyata dia tengah terbaring lemas yang pada detik itu belum tahu sedang berada di mana. Hanya melihat ada dua orang yang berada di dekatnya. Yang satu di dekat kakinya, yang satu lagi berada di dekat kepalanya. Lalu Rai memperhatikan gerakan keduanya yang terlihat seperti sedang mendayung. Dan berikutnya, Rai memaksa diri untuk bangun dari tidurnya, berusaha untuk duduk. "Alhamdulillah, Masnya udah bangun. Minum dulu, Mas." Laki-laki yang tadi duduk di dekat kakinya menegur dan menyodorkan botol air mineral. Masih kebingungan, tapi akhirnya Rai sadar kalau ternyata dia sedang berada di atas perahu dayung kecil. Dan perahu ini berisi 3 orang termasuk dirinya. Terlihat perahu berjalan tidak jauh dari pantai, hanya sekitar 100 meter dari garisnya. Dan ketika melirik ke jam tangan, ternyata sudah nyaris jam 5 pagi. "Saya di mana, Pak? Kok bisa ada di perahu bareng Bapak ya?"
Akhirnya Ray membuka pertanyaan, dan lalu mereka mulai menjelaskan. Jadi, beberapa jam sebelumnya ketika kedua bapak berperahu ini baru saja pulang dari melaut, mereka melihat Ray tengah duduk sendirian di pantai. Dalam gelapnya malam itu, di depan Ray tertancap sebatang obor yang menyala. Makanya mereka dapat melihat Ray dari kejauhan. Lalu, mereka menepi bermaksud untuk menolong yang ternyata Ray sedang tidak sadarkan diri. Mereka pun lantas menggotong Ray dan membawanya serta ke dalam perahu. Setelah itu, Ray menceritakan kepada mereka semua yang dia alami sepanjang malam itu. Semuanya. Oh, gitu mas. Berarti mas beruntung masih bisa keluar dari tempat itu. Itu pelabuhan dan pasar goib, mas. Penduduk sekitar ujung kulon banyak yang tahu tentang cerita itu. Cerita turun-temurun. Katanya banyak orang yang sudah masuk ke situ dan tidak pernah kembali lagi. Ray diam memperhatikan ketika salah satu dari bapak itu panjang lebar menjelaskan. Intinya ya seperti itu. Ray diajak oleh dua orang pembawa obor untuk mengunjungi pasar dan pelabuhan gaib yang ada di salah satu sudut kecil ujung kulon. Singkat cerita, mereka pun mengantarkan Ray ke tempat gue menunggu di mobil. Dan sekitar jam 7 pagi kami akhirnya bisa berkumpul kembali. Oh ya, ada yang aneh lagi. Ternyata mobil dapat dinyalakan dengan normal dan tidak kehabisan bensin. Masih ada sisa 1/4 tangki. Padahal gue yakin kalau semalam garis indikatornya berada di bawah batas empty. Tapi ya sudahlah. Yang paling penting kami baik-baik saja. Tidak kurang satu apapun setelah mengalami hal-hal aneh itu. Dan akhirnya kami meninggalkan ujung kulon. Kami pulang. Sekian dulu ya cerita kali ini. Terima kasih buat yang masih setia mendengarkan cerita-cerita dari gua. Masih setia di channel ini. Salam sehat dan sukses ya semuanya.